merupakan perayaan terpenting bagi umat Nasrani setelah Hari Raya Natal yang digelar sejak abad ke-7. Pada masa itu, bulan April identik dengan keindahan musim semi atau Eosronat. Kata Eosro ini yang kemudian diterjemahkan menjadi Easter atau Paskah di zaman modern. Berbagai negara memiliki cara unik dalam menyambut perayaan Paskah, yang tentu sangat identik dengan telur dan kelinci yang dihias begitu meriah. Namun beberapa daerah memiliki keunikannya masing-masing. Di Amerika, tepatnya di Gedung Putih, perayaan Paskah dilakukan dengan menebar telur berisi coklat di halaman luasnya untuk dicari dan diambil anak-anak. Di Argentina, perayaan Paskah digelar dengan acara berburu harta karun dan barbeque besar-besaran di dalam kota. Tak hanya telur dan pencarian harta karun, ternyata ada tradisi unik dalam merayakan Paskah di berbagai negara. Salah satunya berhubungan dengan malaikat kematian loh. Waduh. Tak identik dengan perburuan harta karun, telur, dan coklat, untuk merayakan Paskah, Spanyol memiliki tradisi Danza de la Mort atau tarian kematian. Pawai ini dilakukan di kota Verges setelah reka ulang adegan kematian Isa Al-Masih. Proses tradisi ini dimulai dengan dibunyikannya ketukan drum. Masyarakat bertudung berjalan berbaris di jalanan kota dengan membawa sabit, abu, dan obor dengan menggunakan topeng tengkorak. Kemudian 5 orang berpakaian ala kerangka manusia akan melakukan tarian tentang kehidupan dan kematian. Kok serem ya? Walau menyeramkan, tradisi tarian kematian ini syarat akan makna religius. Danza de la Muerte menggambarkan bahwa setelah manusia mati, ada sosok penilai laku manusia semasa hidup untuk memutuskan apakah jiwa mereka pergi ke surga, api penyucian, atau neraka. Selain itu, tradisi ini juga sebagai pengingat tragedi Black Death pada abad ke-14 yang mereka asumsikan sebagai hukuman dari Tuhan karena mengabaikan aturan agama. Jika di negara lain Paskah disambut dengan perayaan antar manusia, beda lagi nih dengan di Yunani. Mereka memiliki tradisi menyambut Paskah di udara yang disebut Roketopolemos alias perang kembang api roket. Setiap tahun di malam menjelang Paskah, langit di atas Pulau Chios selalu terang benderang oleh ratusan kembang api roket. Ternyata dulunya sebelum tahun 1890, prosesi perang roket ini bukan menggunakan kembang api, tapi pakai meriam asli pemirsa. Waduh, kayak perang beneran aja ya. Umumnya meriam yang digunakan pun adalah meriam tak berizin dan merupakan barang sitaan. Tradisi ini ternyata wujud perseteruan 2 gereja yang ada di Frondados ketika Paskah tiba. 2 gereja ini berusaha memukul gereja satu sama lain menggunakan kembang api. Pantas aja lama-kelamaan jadi perang kembang api. Meski berbahaya dan kerap menimbulkan kerugian, tradisi ini tetap dipelihara oleh warga setempat karena merasa mereka menjalani nostalgia masa kecilnya dengan main kembang api. Firenze merupakan salah satu kota di Italia yang memiliki tradisi unik dalam merayakan Paskah. Penduduk setempat merayakan Paskah dengan tradisi yang bernama Scoppio del Carro atau kereta ledak. Dalam tradisi ini, sebuah gerobak penuh dengan hiasan dikemas menggunakan kembang api. Kereta tersebut diarak keliling kota oleh orang yang menggunakan kostum abad ke-15 dan berhenti di luar depan Duomo, sebuah gereja katedral di kota Milan. Tradisi ini sudah berjalan sejak lebih dari 350 tahun lalu, di mana puncaknya adalah ketika Uskup Agung Lorenz menyalakan api hingga terjadilah pertunjukan kembang api yang riuh dan bercahaya. Ternyata selain doa agar panen berjalan baik, perayaan ini juga sebagai pengingat perang salib pertama loh pemirsa. Perayaan Paskah yang meriah juga dilakukan di Inggris dengan melakukan tarian tradisional bernama tarian Morris. Tarian ini berasal dari abad pertengahan, menekankan pada kelincahan dan kekuatan kaki. Tarian ini juga harus dilakukan secara berkelompok, sehingga perayaannya akan sangat ramai.
Di beberapa daerah, tari Moris dilakukan dengan menggunakan properti tongkat, pedang, bahkan sapu tangan sebagai pelengkap tarian. Namun di daerah lain ada juga mendandani dirinya secara mencolok untuk menarik perhatian pejalan kaki. Para pelaku tari Moris percaya bahwa tarian yang mereka lakukan memiliki fungsi loh pemirsa, yaitu mengusir rasa dingin sehingga kembali aktif dan membawa keberuntungan. Geser dikit ke negara-negara Skandinavia. Perayaan Paskah di bagian utara Eropa dimulai pada Sabtu, di mana anak-anak akan berdandan sebagai penyihir yang memberikan surat dan kartu kepada orang tua yang telah memberikan mereka telur dan permen di hari sebelumnya. Apa hubungannya Paskah dengan penyihir ya? Kok jadi mirip Halloween? Ternyata tradisi ini berkaitan erat dengan keyakinan bahwa zaman dulu penyihir terbang antara Jumat Agung dan Minggu Paskah. Anak-anak sebagai penyihir akan diberi pengetahuan tentang api yang dapat menangkal kekuatan jahat. Makanya di beberapa daerah ada tradisi bakar api unggun juga. Sementara pada hari Minggu, mereka akan melakukan acara makan bersama, di mana sebagian besar makanan yang terbuat dari ikan dan keju. Tradisi Paskah yang sangat menyenangkan dilakukan oleh orang-orang di Bermuda. Bermuda merupakan sebuah wilayah di seberang Laut Britania Raya di Samudra Atlantik bagian utara. Negara ini masih merupakan bagian dari Amerika Serikat. Tahukah kalian, orang Bermuda merayakan Paskah dengan memainkan layang-layang? Layang-layang diterbangkan ke angkasa tepat di hari Jumat Agung. Berbagai bentuk dan ukuran layang-layang terbang dan menghiasi angkasa Bermuda. Tradisi ini bermula dari seorang guru dari British Army yang kesulitan dalam menggambarkan kebangkitan Isa Al-Masih. Oleh karena itu, ia membuat sebuah layang-layang dan menerbangkannya. Ini dilakukan sebagai ilustrasi kebangkitan Isa Al-Masih.